Selamat pagi Kak Elsa. Iya, selamat pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya boleh bertanya sedikit Kak? Iya, boleh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hawila Kornelisi Takoi. Saya dari tingkat 1B. Di sini saya mau bertanya Kakak, apa sih motivasi Kakak kuliah di Poltekkes dan kenapa pilih jurusan gigi? Kenapa tidak pilih yang lain saja Kakak? Jadi begini Adi, kakak termotivasi untuk masuk dalam kampus Poltekkes Kupang karena kampus ini kampus negeri, terus bagus untuk kita yang kesehatan kuliah di Poltekkes Kupang. Kalau untuk masuk dalam jurusan kesehatan gigi, yang pertama kakak termotivasi karena jurusan ini jarang teman-teman yang lain ambil dan peluang kerjanya cukup luas. Dan untuk di kampung kakak, pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut kurang, jadi kakak termotivasi untuk ambil jurusan ini agar kembali ke kampung kakak bisa menjalankan tugas di sana, terus memberi pengetahuan atau memberi pengetahuan kepada masyarakat. Kalau boleh tahu siapa sih yang memotivasi kakak kuliah di sini atau memang motivasi kakak sendiri kuliah di sini? Untuk termotivasi kakak sih sebenarnya tidak tertarik untuk masuk kesehatan gigi, tapi karena kakak lihat lowongan kerja untuk kesehatan gigi cukup luas, makanya kakak masuk kesehatan gigi. Kakak tertarik untuk masuk kesehatan gigi, terus motivasi dari orang tua dan termotivasi juga untuk membantu masyarakat di kampung kakak untuk lebih mengerti dan paham tentang kesehatan gigi. Kakak, saya boleh bertanya sedikit Kakak tentang pengalaman Kakak selama kuliah di sini. Jadi sekarang kan Kakak sudah semester 5. Boleh Kakak sedikit cerita tentang pengalaman Kakak dari semester 1 sampai semester 5? Apakah susah atau memang susah gampang? Coba Kakak sedikit cerita. Pengalaman kakak dari semester 1 sampai semester 5. Kalau semester 1-2 kan kakak angkatan COVID, jadi pas masuk dalam kampus ini semester 1-2 masih kita jalankan online, tapi ada mata kuliah tertentu untuk kami kuliah offline di kampus, yaitu mata kuliah tentang teknologi, mikrobiologi. Nah, kalau mata kuliah itu kakak kuliah di kampus, dan semester 1-2 belum terlalu terasa kesulitan untuk masuk di jurusan ini. Nah, kalau semester 3 disitulah teman-teman kakak mulai berpikir bahwa jurusan yang kakak dan teman-teman ambil adalah jurusan yang salah di kesehatan gigi. Jadi mulai semester 3 kita sudah diberi tugas untuk mencari pasien. Di situ sudah mulai masuk dalam tahap susah, di mana kakak mulai mencari pasien, membawa pasien ke kampus, dan disitulah kakak mulai belajar untuk lebih mengerti, sudah mulai mengalami kesulitan, dan disitu sudah mulai turun ke masyarakat. Yang pertama itu untuk penyuluhan, kakaknya sudah mulai penyuluhan ke ibu hamil, untuk anak-anak dan untuk orang dewasa dan masyarakat. Pokoknya di semester 3 kita mulai dilatih untuk turun berbicara dengan masyarakat. Lumayan sulit sih semester 3, dan semester 4 mata kuliah SKS-nya sudah mulai bertambah, di mana setengahnya praktek, setengahnya materi. Terus ada mata kuliah yang lain yang itu full praktek. Itu sudah mulai terbiasa dengan turun di masyarakat dan mulai turun ke SD mencari anak-anak untuk memberikan penyuluhan. Terus masuk semester 5 adalah semester penentu di mana kita bisa wisuda atau tidak. Di situ kita akan diberikan target. Biasa itu di mata kuliah yang individu sudah mulai diberikan target, mulai dari konservasi, TAF, dan lain-lain, tentang pencabutan juga diberikan. Nah, semester 5 adalah semester yang paling sulit, di mana di saat semester 5 itu ada mata kuliah praktek, itu kita disuruh mencari pasien, terus praktek di klinik. Tapi di samping itu kita juga ada jam untuk kuliah, ada aktivitas tugas, terus mengerjakan proposal untuk ujian. Saudara,
Jadi di situ kita harus pintar-pintar bagi waktu untuk bisa membagi untuk mengerjakan semua tugas yang kita dapat. Disitulah titik susah semester ini. Kakak, tadi kan saya dengar kakak cerita tentang pasien. Coba dong kakak sedikit tips untuk mencari pasien atau membuat pasien nyaman saat kita melakukan pelayanan kesehatan. Tips yang sering kakak pakai itu kalau untuk orang dewasa kan kita aman-aman. Kalau dia mau, kita mau, oke jadi. Karena mereka juga butuh apalagi tentang pembersihan kandang gigi, penambalan gigi, malah mereka yang cari kita. Tapi kalau untuk anak kecil itu yang lebih susah saat membujuk mereka. Jadi hal pertama yang biasa kakak lakukan tuh kakak berbincang dengan mereka agar mereka nyaman dengan kakak. Nah kalau mereka sudah nyaman, disitulah kita mulai memberikan mereka rayuan manis seperti kita bilang, balikan kasih mereka makan nasi ayam, dari minum pop ais, terus ada mainan di kampus, terus kita game, ada alat peraga lainnya yang bikin mereka untuk senang seperti boneka tangan. Bisa membuat mereka senang dan mau untuk kita bawa ke kampus. Lumayan susah ya kak kalau untuk pasien anak butuh perjuangan. Kakak sedikit motivasi dong untuk saya yang baru tingkat 1. Ya motivasi untuk adik yang di tingkat 1, yang pertama pastinya harus andalkan Tuhan dan berdoa. Terus yang kedua termotivasi untuk masa depan. Kalau sampai semester 3 atau semester 4 harus pikir untuk menyerah, harus ingat orang tua. Terus yang terakhir untuk masa depan dan untuk adik bisa kerja atau kembali ke kampung halaman, bisa mendapat pekerjaan di profesi adik. Terima kasih kakak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan hari ini. Mohon maaf jika saya sering-sering bertanya kakak. Ya, Oke kakak, terima kasih banyak. Selamat pagi kakak. Selamat pagi.